Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallah laqad fazal muttaqun. Ikhwati billah, insyaallah fi hadhihi al-lailah al-mubarakah, di malam yang diberkahi ini kita akan membahas akhir dari surah Al-A'la. Insyaallah kita masuk di ayat yang ke-16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Bal tu'thiruna, bahkan tu'thiruna, kalian lebih memenangkan atau lebih memilih al-hayata ad-dunya, kehidupan dunia. Artinya kalian lebih memilih kehidupan dunia tapi tidak memilih kehidupan akhirat. Kalian menangkan kehidupan dunia, kalian kalahkan kehidupan akhirat. Pada ayat sebelumnya itu kan inna fa'ati dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladhi yaslan nar kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Nah, jadi di situ dijelaskan yang namanya zikra, peringatan itu bermanfaat. Tapi bagi siapa? Bagi siapa? Yang bermanfaat. Sayadzakkaru man yakhsha. Orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang menjauhi siapa? Al-ashqa. Orang yang paling sengsara, yang paling celaka. Alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Kemudian qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla. Jadi sungguh beruntung, sungguh sukses orang yang bisa membersihkan dirinya. Tazakka di situ bisa diartikan apa kemarin? Membersihkan diri dari kesyirikan. Min anasir syirki, dari anasir-anasir kesyirikan. Atau membersihkan jiwanya dari yang namanya dosa. Nah, kemudian disimpulkan ya, tazakka itu lebih kepada mana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati ini hanya kemudian terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa dzakara asma rabbih fa shalla. Kemudian banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dan kemudian salat. Fa shalla. Artinya mereka banyak melaksanakan salat. Namanya salat itu ibadah yang paling utama bagi seorang muslim. Jadi salat adalah imaduddin, itu tiangnya agama. Maka kalau salat itu tidak ada, runtuhlah agama. Jadi ini terkait dengan tauhid, kemudian terkait dengan salat, ya, ibadah artinya. Jadi akidah, ibadah. Ada yang memaknai tazakka itu sebagai apa? Tazakka. Kemarin kita disampaikan belum? Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla. Apa kemarin? Ada yang mentafsirinya begini. Ini tafsir yang sifatnya diturunkan lebih awal tapi amalannya nanti belakangan. Nanti ada di Ulumul Quran itu ada terkait dengan turunnya Al-Quran.
Jadi ada ayat Al-Quran turun fase Makkiyah, ya kan? Tapi amalannya nanti ketika di fase Madaniyah. Ayat ini contohnya. Qad aflaha man tazakka. Nah, ini pemaknaan ya. Sungguh beruntung orang yang mau membersihkan dirinya. Tazakka itu apa? Zakat. Kemudian wa dzakara asma rabbih. Zikir, menyebut asmanya. Kemudian terakhir sholat. Kira-kira ibadah apa ini? Di bulan apa ini? Bukan sekarang maksudnya. Yang terkait ayat ini loh. Yang pemaknanya seperti itu. Zakat, zikir, sholat. Apa kira-kira? Hah? Ramadan. Jadi bayar zakat di setelah selesai ibadah Ramadan, ya kan? Biar zakat fitrah. Kemudian wa dzakara asma rabbih, itu takbiran. Ya enggak? Seperti di ayat Ramadan itu. Ada zikirnya kan? Ada takbirnya kan? Nah, kemudian di ujung sholat. Sholat apa? Idul Fitri. Ada yang mentafsirnya begitu. Mereka memasukkannya dalam ayat hukum yang turun di fase Makkiyah, tapi pengamalannya nanti di fase Madaniyah. Tahun berapa? 2 Hijriyah. Karena puasa syariatkan itu di tahun kedua Hijriyah. Ya. Tapi kemudian bal tu'thirunal hayatad dunya. Tapi justru kalian lebih memilih kehidupan dunia. Dunia lebih kalian pilih. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Nikmat dunia, padahal dunia itu fana. Bal tu'thirunal ladzati alfaniyata fit dunya. Yakin nggak fana? Fana. Mana yang nggak fana? Antum makan yang enak-enak, kira-kira lama atau sebentar? Bahannya padat, dimakan jadi kotoran. Selesai, ya kan? Minum enak-enak, berapa menit sih enaknya? Sebentar. Ini makanan ya, makanan, minuman, nikmatnya sebentar. Tapi kenapa kalian pilih? Apalagi, nikmat apa lagi yang cuma sebentar? Hah? Orang masak itu lama apa sebentar? Lama ya? Antum kalau masak lebih lama atau makannya yang lebih lama? Masaknya lama, makannya sebentar. Nikmatnya sebentar juga. Jadi sebentar. Antum merasa enggak ketika sekarang ini sudah mulai remaja, menginjak dewasa, masih ingat enggak waktu kecil dulu? Sebentar apa cepat? Sama aja, sebentar sama cepat ya. Lama apa sebentar? Kayaknya baru kemarin kan? Saya yang udah mau kepala 5 aja, perasaan baru kemarin. Tiba-tiba rambut saya putih. Sebentar, sangat sebentar. Kehidupan dunia ini nggak lama. Nikmatnya sebentar. Masa muda juga sebentar. Sampai ada penyair itu, laitas syabab ya'udu yauma. Ya laitas syabab ya'udu yauma. Apa artinya itu? Ilmi. Ya laitas syabab ya'udu yauma. Duhai seandainya masa muda itu kembali di satu hari. Itu kalau orang udah tua. Jadi nikmat kayaknya dia belum belum puas itu masa muda, belum, tiba-tiba sudah tua. Ya laita asyabab ya'udu yauma. Jadi nikmat dunia itu sebentar.
Sebentar sekali. Usia 60-70 itu sebentar. A'maru ummati baina sittin was sab'in wa qalilun man jaza dzalik. Umur umatku itu paling 60-70. Sedikit yang melewati. Jadi 80 itu ya bisa dihitung dengan jari. Antum nanti kalau umurnya panjang, kasihan kesepian. Kenapa kesepian? Temennya udah pada pergi. Iya enggak? Udah pada pergi umur 100. Temennya umur cuma 60, 70, paling banter 90. Antum 100. Ya, jadi kehidupan dunia. Namanya saja dunia. Dunia itu apa? Dekat. Atau pendek. Atau rendah. Singkat. Nggak lama. Tapi kenapa justru manusia lebih memilih kehidupan dunia? Ya, karena dunia berhias. Iya kan? Di surat Al-Kahfi itu gimana ayatnya? Malahum bihi min ayatnya itu. Ya, intinya berhias lah ya. Jadi zina. Jadi hiasan. Karena hiasan dia menarik gitu. Kayaknya enak. Kayaknya asik gitu. Tapi nikmatnya hanya sebentar. Hanya sementara. Kadang dianggap nikmat, sebenarnya kepayahan. Kayak antum makan itu sebenarnya lelah apa? Lelah nggak sih orang makan itu? Ya karena antum merasa nikmat saja, jadi nggak lelah. Bayangin antum makan itu tangan bergerak. Kalau pakai sendok nyendok, masuk ke mulut. Loh, ini aktivitas semua loh. Masuk mulut. Jangan dikira gampang. Coba orang yang kena stroke itu. Susahnya bukan main itu. Mengambil sendok aja tangannya malah gerak semua, nggak nyampe. Itu. Jadi orang makan itu sebenarnya aktivitas yang berat. Belum nanti masuk di mulut, dikunyah, lempar sana, lempar sini. Setelah dikunyah lembut, baru kemudian dimasukin ke kerongkongan, masuk ke apa ini? Lambung. Lambung itu dikerjain lagi. Diapain? Digiling. Nanti proses lagi ke bawah lagi. Sampai kemudian jadi kotoran. Masya Allah, melelahkan. Beda di surga. Orang makan enak semua. Nah, nanti dari berikutnya ya. Wal akhiratu khairun wa abqa. Jadi akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Nikmatnya, senangnya nggak ada habis-habisnya. Orang makan nikmat itu sampai usia berapa? Sekarang saya minum aja udah kadang gigi sakit. Orang sudah usia 70 nggak berani makan minum macam-macam. Ini rata-rata loh ya, secara umum. Makanya nikmatnya terbatas kalau di dunia mah. Terbatas. Apalagi udah kena macam-macam. Ini jangan, yang itu juga jangan. Padahal enak semua. Udang yang menari-nari itu, aduh. Kalau sudah tua yang hijau-hijau malah nggak boleh Bener nggak? Yang hijau-hijau. Sayur hijau malah nggak boleh Bikin apa? Asam urat. Banyak bajam, kebanyakan besi. faktor peningkat asam urat. Aduh. Maka akhirat itu lebih baik. Khair. Dan lebih kekal. Pokoknya nggak ada bandingannya. Maka kenapa kok kalian malah lebih memenangkan kehidupan dunia?
nggak mau lelah untuk akhirat, pengennya lelah tapi untuk dunia gitu. Gimana gitu ya? Harusnya lelah di dunia tapi untuk akhirat gitu ya. Bener nggak? Daripada enak di dunia, lelah di akhirat. Mending lelah di sini, istirahat nanti di akhirat. Capek-capek nggak apa-apa. Kenapa? Nanti lelahnya di istirahatnya di akhirat. Makanya Imam Ahmad itu muridnya sampai yang lihat saja capek. Karena Imam Ahmad itu ngaji sama murid-muridnya. Kalau sudah selesai ngaji, rapi-rapi, kemudian nulis. Habis nulis, pokoknya ada aja aktivitasnya. Dari hadis ke hadis. Itu Imam Ahmad. Sampai muridnya nanya, saya lihat saja lelah. Apa sampean gak lelah? Apa kata Imam Ahmad? Saya lelah di dunia. Istirahatnya nanti kalau sudah keluar dari dunia. Itu baru istirahat. Berani gak begitu? Hah? Lelah terus. Antum suruh ngapal 5 juz saja. Iya gak? Susah Ustaz ngapal Ustaz. Ayat 5 apal, ayat 2 hilang. Gitu. Juz 1 kuat, juz 2 lemah. Hilang gitu. Lah emang lelahnya orang ngapal Quran juga begitu. Jadi orang ngapal Quran itu jangan berharap sekali langsung kuat. Jangan berharap. Itu seperti berharapnya burung gagak menjadi putih. Karena burung gagak selalu hitam. Pengennya sekali ngapal langsung hafal terus gitu. Gak perlu murojaah gitu. Harus berani lelah. Menjadi ahlul Quran itu justru karena jadi ahlul Quran itu kenapa jadi ahlullah itu? Kenapa? Karena berani lelah. Sering kita sampaikan kan, bahwasanya orang yang hafal Quran itu murojaahnya itu sehari 5 juz. Sehari 5 juz. Lelah nggak kira-kira? 1 juz saja lelah loh. Ini 5 juz per hari. Kadang-kadang sekali khatam 30 juz. Kadang-kadang lelah itu. Tapi kalau kita meyakini ini jalan saya. Hadhihi sabili. Ini jalan saya. Ilallah, menuju Allah. Semoga ini bagian dari ikhtiar kita untuk nanti rehat di surganya di akhirat. Jadi orang tuh jarang yang mau lelah di dunia untuk akhiratnya. Pengennya tuh cepet, instan, nikmat. Ya enggak? Kaya pengen cepet. Hafal Quran pengen cepet. Gimana hafal Quran pengen cepet itu? Ada program karantina 1 bulan hafal Quran. Habis itu hilang semua. Ya kan? Ngapal tuh gampang, murojaah yang susah. Makanya perlu kesabaran, perlu ketahanan, perlu ketekunan. Pokoknya sabarnya tingkat tinggi, level atas. Kenapa? Karena kita ingin rehat nanti di surga. Karena antum nanti surganya naik terus. Baca Al-Baqarah, naik. Masih ada lagi, Ali Imran, naik lagi. Iya kan? Naik, ratil. Ratil lagi, naik lagi. Naik lagi. Jadi di antara level surga nanti di akhirat itu adalah dengan hafalan Quran kita. Baca, naik, baca, naik. Ya kalau antum lihat yang lain kok kayak enak gitu. Main bola, tekdung. Tahu tekdung ya? Tedur.
tidur, main bola, main, ngobrol, gojekan. Sementara antum harus pegang Quran. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan murojaah tiap hari. Karena memang itu lelahnya orang ngafal Quran begitu. Itu ahlullah. Itu sahibul Quran. Itu sahabatnya Al-Quran. Sahabat itu selalu selalu menemani kan. Kalau baca Qurannya hanya sebulan sekali, ngapalnya malas-malesan, gimana mau bilang sahib? Dari mana bilang sahib? Pernah sampai linglung nggak ngapal Qurannya? Sampai pusing nggak? Kalau pusing mah tiap hari Ustaz katanya. Bukan itu maksudnya. Jadi kan murojaah, lelah. Lelahnya menjadi lillah. Ya, karena kita yakin wal akhiratu khairun wa abqa. Karena akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Makanya ada nanti di neraka diwawancarai. Nggak tahu dari TV mana itu. Intinya ada yang ditanya itu. Ada TV nggak di akhirat kira-kira ya? Karena memang ketika di neraka ditanya Mas, di dunia kan sudah menikmati semua. Kira-kira sekarang masih nggak nikmatnya itu kerasa sampai sekarang apa enggak? Masih ingat nggak nikmat itu? Ya mau di neraka gimana mau ingat gitu? Hilang semua, memori nikmat itu hilang semua. Jangankan di akhirat, di dunia aja nikmatnya sudah hilang kan. Sebaliknya ahli surga ditanya, diwawancarai kan, gimana surga? Lelah di dunia masih kerasa nggak? Sama sekali nggak ingat. Kenapa? Ketutup dengan nikmat. Tinggal pilih mau senang duluan baru sakit belakangan, atau sakit duluan senang belakangan. Pengennya itu kan senang duluan senang belakangan, dua-duanya senang. Justru kalau orang kok senang saja itu malah masalah. Jadi hidup manusia itu harus naik turun itu ya, bukan naik turun maksudnya. Kadang senang, kadang susah, kadang nikmat, ada musibah. Itu begitu orang hidup itu. Kadang musibahnya panjang, nikmatnya sedikit, langsung masuk surga. Oh, ada, ya kan? Ada yang susah, senang. Ada yang senang susah. Ada yang susah, senang. Ada yang senang, susah. Yang penting semuanya ingat Allah. Tapi ya seringnya manusia ya begitu. Pengennya senang terus di dunia, senang di akhirat. Ngimpi gitu namanya. Pengennya hidup tuh tanpa masalah. Ente lahir aja masalah. Ya enggak? Masalah buat semua. Tahu enggak? Antum di perut ibu antum tuh masalah, tahu enggak? Ya masalah buat ibu antum kan? Harusnya jalan biasa, ngandung antum, apalagi udah 9 bulan, tengkurap nggak bisa, miring susah. Masalah apa enggak? Tapi tidak masalah tidak kemudian masalah itu jelek, enggak. Artinya dalam hidup ini yang namanya susah, sulit itu biasa. Gitu ya. Tapi kalau dijalani, tapi ibu kita ngeluh Kak. Nah, kayak gitu malah seneng gitu. Bayi perutnya dielus-elus gitu kan. Kapan kapan nak kamu keluar nak? Oh, seneng. Orang susah, masalah tapi seneng. Siapa itu? Ibu hamil. Kecuali yang hamilnya nggak ikhlas ya, beda tuh.
Ya. Ya. Oke ya. Jadi apapun di dunia ini nggak ada yang kemudian tidak lelah, nggak ada. Jangan pengen seneng terus. Dalam artian seneng itu menuruti nafsu ya. Nggak mungkin, nggak mungkin. Intinya hidup ini selalu mesti lelah. Kita udah bahas di surat Al-Balad ya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Hidup manusia itu silsilatun muttasilatun ya. Rangkaian yang susul menyusul dengan berbagai macam permasalahan. Maka nggak apa-apa itu. Jadi jangan terlena dengan dunia, kemudian lupa akhirat. Lelah nggak apa-apa di dunia, tapi nanti rehat di akhirat. Akhirat itu yang terakhir kan? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Baik. Kemudian ayat berikutnya, inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Inna hadza ay inna kullama dzukir min falahi man tazakka wa ma ba'dahu min tadhakkur bismillah wa itharin nasi lid dunya thabitun fi suhufi Ibrahim al-ashr wa kadza suhufi Musa al-ashr ghairi at-Taurat. Faqad tataba'at kutubullahi azza wa jalla anal akhirata khairun wa abqa minad dunya. Intinya apa-apa yang dijelaskan sebelumnya tadi, misalnya dari ayat qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbi fasalla bal tu'thiruna hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa, itu ada tidak hanya di Quran, ada juga di dalam suhuf-suhuf. Suhuf siapa? Suhuf Nabi Ibrahim, begitu juga suhuf Nabi Musa. Apa itu suhuf? Suhuf artinya dari kata sahifah, jamaknya suhuf, lembaran-lembaran. Wallahu alam, lembarannya seperti apa kita nggak tahu. Intinya artinya ada dalam ajaran Nabi Ibrahim dan juga Nabi Musa alaihissalam. Nabi Ibrahim kan duluan kan ya, Nabi Musa belakangan. Nabi Ibrahim ini moyangnya semua. Orang Islam moyangnya ke Nabi Ibrahim, Yahudi ke Ibrahim. Ya enggak? Kan sama semua moyangnya. Nabi Ismail terus ke bawah lahir Nabi Muhammad. Nabi Ishak terus ada Yakub, ada Yusuf, sampai Nabi Isa. Iya, benar ya? Nabi Isa Bani Israel bukan? Bani Israel. Iyalah, Bani Israel juga. Nabi Musa? Bani Israel juga. Itu keturunan dari Nabi Ishak. Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, dan seterusnya. Ya, jadi apa yang ada dalam Al-Quran ini terkait bahwasanya yang bisa membersihkan dirinya, dia akan berhasil, beruntung. Kemudian kenyataannya, realitasnya, kebanyakan manusia itu lebih memilih kehidupan dunia, mengalahkan akhiratnya. Padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal. Nah, yang seperti ini tidak hanya dalam Quran, bukan hanya diajaran Nabi Muhammad SAW, bahkan di yang lainnya. Wa innahu lafi zuburil awwalin. Surah Syu'ara ayat 190. Nah, emang kitab itu ada berapa sih? Kitab suci ada berapa? Berapa? 4. Dikit amat. Dalam satu hadis katakan, menurut riwayat Abd bin Humaid, Nabi pernah ditanya berapa yang diturunkan dari kitab suci. Mi'atan wa arba'ata kutub. Berarti berapa itu? 104 kitab.
Minha ala Adama asyra suhufin wa ala Syis khamsun sahifah dan seterusnya. Adam 10, Syis 50, Idris 30, Ibrahim 10, Musa sebelum Taurat 10, Taurat, Injil, Zabur, Furqan, Al-Quran. Tapi ternyata tidak sebatas ini saja. Banyak intinya lah ya. Jadi kitab suci itu banyak. Setiap kaum itu ada. Cuma yang wajib kita ketahui itu yang 4 itu ya. Kitab Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran. Itu yang wajib kita ketahui. Adapun yang lain tidak disebutkan ke kita, tidak sampaikan ke kita. Biasanya itu paling ungkapan-ungkapan ajaran-ajarannya. Gitu ya. Nanti ajaran Nabi Ibrahim seperti apa? Nabi Nuh seperti apa? Nanti disampaikan. Itu namanya syar'u man qablana. Syariat sebelum kita. Syar'u man qablana. Syariat yang diterapkan kepada orang-orang yang sebelum kita. Nanti kalau antum belajar usul fiqh ada dalil namanya syar'u man qablana. Apakah dia menjadi syariat kita? Tergantung. Ada yang ditetapkan dalam syariat kita, berarti bagian syariat kita. Kalau didiamkan, berarti syariat sebelumnya. Tapi yang di sini nyatakan yang ada di ayat ini, di surat ini, itu juga dijelaskan di syariat sebelumnya, yaitu suhuf Ibrahim dan suhuf Musa alaihimassalam. Wallahu ta'ala a'lam. Intahayna min surati Al-A'la. Ya, semoga Allah jadikan kita semua orang-orang yang senantiasa tazakka, mensucikan diri, senantiasa menyebut namanya, nama Allah, dan senantiasa menegakkan sholat, memenangkan akhirat daripada dunia, karena kita yakin akhirat khairun wa abqa, lebih baik dan kekal. Jangan sampai kita mementingkan dunia, akhirat malah dikalahkan. Jangan sampai. Akhirat harus kita menangkan, dunia yang kita kalahkan. Bukan berarti kita nggak boleh memiliki dunia ya, sangat-sangat boleh. Tapi jadikan dunia sebagai jembatan kita menuju akhirat, menjadi sarana kebaikan kita untuk akhirat kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Tutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika.